obrolan seru, berbagi banyak apa ya, bisa dibilang pengalaman-pengalaman juga, ilmu-ilmu juga gitu kan, untuk membangun keluarga, untuk membangun hidup bersama dengan pasangan seperti apa. Dan sore hari ini satu kebanggaan ya, karena bersama dengan hamba yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa. Ini ada beliau berdua, ada Pak Freddy dan juga Ibu Yunike. Selamat sore. Selamat sore, Alam Ningrum. Apa kabar Bapak, Ibu? Luar biasa. Sehat-sehat kan ya? Sehat. Selalu kan sekarang ditanyakan sehat-sehat ya gitu. Pokoknya berdua tetap sehat, semua tetap sehat, biar bisa tetap terima kasih. Gitu ya. Oke, dan sore hari ini kembali bersama dengan Pak Freddy dan Bu Yunike dari Moment of Unity Jawa Tengah. Kita akan ngobrol tentang, tema kita hari ini adalah tentang Shining Family. Shining Family, haleluya. Shining Family. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, keluarga yang bersinar gitu ya. Bisa hari ini ya, keluarga yang bersinar. Oke, Pak boleh cerita dulu nggak sih, kenapa kok kita ambil tema tentang Shining Family di sore hari ini? Iya, mengapa? Karena hari-hari ini dalam masa pandemik, Ningrum, banyak keluarga-keluarga yang juga dinamakan keluarga Kristen mengalami masalah dan sangat berat dalam hidup mereka. Karena ketika mereka terdampak di ekonomi, maka yang terjadi keluarga mereka juga terdampak. Sehingga firman Tuhan yang berkata harusnya kita ini jadi garam dunia, terang dunia, tidak nampak terangnya. Harusnya kita ada pembedaan buat orang yang percaya Tuhan dengan orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi terangnya tidak tampak, Ningrum. Sehingga hari ini kami rindu untuk membagikan satu tema yang kami rindu ini mendarat, ya. Shining Family-nya memang sepertinya sesuatu yang berbau jauh, tetapi kita akan berikan contoh-contoh yang mendarat, karena kita yakin bahwa hari-hari ini memang Tuhan rindu supaya kita ini jadi berkat. Semua orang terkena pandemik, termasuk kami. Tetapi bagaimana kita mengatasinya dengan sikap hidup yang benar, dengan hati yang baik, dan dengan cara-cara yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga Shining Family ini juga sudah menjadi satu bagian dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan jelas berkata, ada pujian mengatakan, jalan hidup orang benar. Gitu ya. Dan ya, Pak Freddy udah kembali terhubung bersama dengan saya lagi nih. Iya. Oke. Ya. Agak sedikit putus tadi ya Pak ya. Ya, ini internetnya ya, jaringan ini membuat kadang putus ya, tapi tidak memutus semangat kita untuk tetap menjadi berkat. Amin. Betul. Tapi karena kita selalu hari-hari ini kita bergantung banget dengan internet, jadi kalau ada sesuatu hal tuh kadang-kadang, aduh gitu ya. Iya. Oke, kita balik lagi. Shining Family tadi, Pak. Shining Family ini karena kita memang tahu semua orang menghadapi pandemi, semua orang menghadapi situasi yang bahkan sulit gitu ya. Nggak hanya 1-2 orang, tapi semua gitu kan. Nah, seberapa pentingnya sih keluarga yang bersinar ini gitu, Pak? Iya, penting sekali karena itu kita menggenapi firman Tuhan, dan sebetulnya itu kan janji Tuhan terhadap hidup kita. Kita akan buka dulu Amsal 4 ayat 18 mendasari hari ini ya, Ningrum. Amsal 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Harusnya semakin kita pengikutan kita semakin lama dengan Tuhan, harusnya semakin kita ini bercahaya. Tidak salah firman Tuhan katakan kita ini menjadi terang. Nah, kalau kita ini bercahaya tidak ditentukan oleh faktor luar, Ningrum. Contoh, suami istri ditentukan menjadi berkat. Kalau ada masalah dari luar, ada pandemik, ada masalah ekonomi, masalah keuangan, apakah itu memengaruhi soliditas suami istri? Harusnya tidak.
Harusnya kita semakin solid karena kebenaran firman Tuhan itu jelas menjadi bagian kita. Dan ini yang harus ada di dalam kehidupan suami istri. Jelas firman Tuhan katakan jalan orang benar seperti cahaya fajar. Ya, cahaya fajar ini ya sama shining family ini. Kalau kita hidup sebagai suami istri, otomatis shining family ini adalah cahaya fajar yang kian lama, semakin bertambah shiningnya. Harusnya ini yang menjadi bagian kita sampai rembang tengah hari, sampai kesudahan alam ini. Jadi harusnya kita anak Tuhan jangan malah melorot, jangan malah, aduh kok hidupku seperti ini, mengasihani diri sendiri, hilang semangat, bahasa kami self-pity. Mengasihani diri sendiri sehingga tidak ada peduli terhadap orang lain. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu yang tidak terdampak ekonomi, tidak terdampak keuangan, engkau juga harus menjadi shining family buat keluarga yang terdampak. Engkau bisa menjadi berkat bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tapi untuk orang-orang yang bukan orang Kristen yang harus merasakan berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Untuk mereka ini shining family. Shining family tidak dibatasi oleh agama dan ras. Shining family adalah kita ini menjadi berkat untuk dunia. Inilah yang harus kita sama-sama pikirkan dan renungkan. Dan hari ini kita rindu menjadi satu firman yang bahasa kami itu terimpartasi dalam hidup kita, menjadi rema dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman, kebenaran firman Allah nih. Ya, ini yang tadi Pak Freddy sampaikan gitu ya, bercahaya itu tidak ditentukan dari luar, tetapi ini memancar dari dalam gitu ya. Amin. Ini kalau kita ngomong, kita jangan seperti bulan. Bulan itu hanya memantulkan cahayanya matahari. Tapi kalau bintang itu dia punya cahayanya sendiri, bisa dibilang seperti itu gitu ya Pak ya. Iya, betul. Artinya betul. Benar-benar keluarga ini harus memancarkan apa yang ada dari dalam dirinya gitu. Amin. Nah, Amin. kalau ngomongin apa yang tadi Pak Freddy sampaikan, kita harus membagikan itu buat orang lain. Kita berkali-kali mengatakan tentang berkat gitu. Padahal sebetulnya yang dibagikan berkat, orang kadang memahaminya berkat itu hanya berputar soal harta dunia. Gitu ya. Hanya berputar berkat itu baik itu keuangan atau apapun gitu. Padahal sebetulnya bukan hanya itu saja kan Pak? Iya betul, saya setuju. Karena kondisi sekarang sebetulnya Bapak Ibu kalau berdoa untuk orang lain yang sedang dalam masalah, itu adalah berkat. Kalau Bapak Ibu bisa menerima saat ini sehat, itu berkat loh. Betul. Berapa banyak teman-teman yang kami layani, kemarin ada seorang orang tua mereka yang sampai kena COVID itu hidup bisa ratusan juta di rumah sakit. Bahkan saya dengar ada yang miliaran. Nah kalau kita saat ini sehat, ya Ningrum ya, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita tidak pernah mensyukuri akan apa yang Tuhan berikan dalam keluarga kita, maka kita menjadi orang yang mengasihani diri sendiri dan tidak akan bertumbuh dalam hidup kita. Orang yang suka mengasihani diri sendiri tidak akan bertumbuh di dalam keluarga kita. Apa mengasihani diri sendiri? Contohnya, aduh hari ini kok enggak ada berkat. Ngeluh, ada berkat, aduh kok kurang banyak. Dikasih banyak, ada banyak bocor di sana sini. Sehingga yang terjadi tidak ada syukur, tidak ada sukacita. Dan bagaimana berdampak? Harusnya dalam kondisi apapun, kita bisa menjadi berkat. Janda yang memberi hanya 2 peser perak saja bisa menjadi berkat, bahkan firman Tuhan katakan dia menyuruh murid-muridnya melihat bagaimana janda ini memberi 2 peser perak. Ada satu berkat yang Tuhan katakan dia memberikan dengan hatinya. Dalam kehidupan yang kekurangan pun dia bisa jadi berkat buat murid-murid Yesus dan orang-orang sekelilingnya. Jadi apakah kita mau jadi berkat atau tidak, itu keputusan di tangan kita. Kita mau jadi rumah tangga, kita mau jadi baik atau tidak, semuanya keputusan ada di tangan kita.
Oke. Saya katakan tadi Lalu dalam Amsal 4:18, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian lama bertambah terang. Tapi 19, coba kita lihat ayat ini, ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Iya, jangan sampai ini jadi kehidupan kita. Harusnya jalan orang benar yang menjadi milik kita. Betul ya, Ningrum ya? betul. Jadi kian lama, kian bertambah. Semakin shining, ya. Tapi yang terjadi, maaf, kadang-kadang jalan orang fasik itu adalah kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nggak tahu kenapa gelap. Nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Isinya mengeluh, dan mengeluh. Tetapi kalau orang benar, dia akan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Baik di dalam kehidupan suami istri, mengasihi istri, hormat kepada suami, mengasihi anak-anak, mengasihi mertua, mengasihi menantu. Itu sesuatu yang indah di dalam kehidupan mereka. Iya, Bu Yunike mau tambahkan? Banyak orang mengaku orang Kristen, tetapi hidup mereka tidak di dalam kebenaran. Iya. Bahkan seringkali merugikan orang lain, mengecewakan orang lain, membuat orang lain marah. Mereka lupa bahwa sebenarnya mereka adalah anak Allah, Amin. Tetapi menyalahgunakannya. Karena apa? Karena sikap ego, mau menang sendiri. Mereka tidak mau disalahkan, pokoknya aku bener lah gitu. Itu seringkali terjadi. Kita sebagai orang Kristen, kadang kita melakukan hal itu terhadap orang lain. Ini yang dinamakan merugikan. Merugikan siapa tadi? Orang lain, orang yang ada di sekeliling kita. Kita merasa benar. Dan yang menjadi pedoman kita, kadang kita pokoknya yang penting aku percaya Yesus. Walaupun perintah Tuhan Yesus tidak pernah mereka laksanakan. Tetapi mereka hanya merasa benar. Padahal orang semacam ini adalah orang yang bebal. Di dalam Roma 3 ayat 10-12 ditulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tetapi ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua keturunan Adam sudah kehilangan kebenaran. Karena dengan darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib, yang mengubah status kita dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Kalau ini sudah jadi satu pedoman dalam hidup kita, maka pedoman kita bahwa kita sudah ditebus Yesus, dan yang kita lakukan ini hanya melakukan firman Tuhan, Ningrum. Jadi kalau saya, Efesus 5:22-33 itu ya, tentang mengasihi pasangan, itu sudah jadi gaya hidup kita, maka dalam kondisi pandemik sesusah apapun, tidak akan memengaruhi kita mengasihi pasangan kita. Betul ya, Ningrum ya? Kalau umpamanya ada masalah rumah tangga, apakah berarti kita harus tidak hormat kepada suami? Maaf, kadang-kadang yang terjadi, kita tahu firman, tadi Yunike katakan, tahu firman, banyak orang tahu firman, tetapi tidak melakukannya. Kenapa? Karena tidak hanya pedomannya percaya Yesus, cukup. Padahal percaya Yesus itu kalau kita katakan aku percaya Yesus, pasti kita mencintai firman-Nya, betul enggak? Betul. Mencintai firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, kalau engkau ini berbahagialah orang yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Yosua 1 ayat 8 berkata, orang yang merenungkan firman-Nya siang dan malam, hidupnya diberkati dan beruntung, berhasil dan beruntung. Jadi sebetulnya kalau ada orang mengatakan aku mengasihi Yesus, tapi hidupnya tidak menjadi berkat, tapi egois, hidupnya for me, God is good for me. Ya toh, not for all. Nah ini salah. Harusnya untuk semua. Harusnya hidup kita ini menjadi terang.
Shining family itu terang. Apakah anak-anak kita jadi terang buat lingkungan mereka? Kami bersaksi. Saya sama Yunike sering berkata, kami itu bersyukur punya 2 anak, laki-laki semua, Vanuel dan Nathanael. Kami sering ngobrol. Anak kami itu sibuk sekarang ini. Sibuk melayani orang-orang generasinya. Saya ngomong, kok kayak kita dulu kuliah ya. Waktu kuliah kami melayani sampai keluar kota. Anak kita ini niru. Anak kita ini melihat teladan. Padahal waktu itu dia belum ada di muka bumi ketika kami itu melayani mahasiswa. Tapi ternyata Tuhan itu baik. Anak-anak kami sekarang bisa melayani Tuhan. Dalam masa mudanya, mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kadang-kadang kami berkata, kami diskusi, Tuhan itu baik ya. Ketika kita jadi hamba Tuhan, Tuhan itu memberkati anak-anak kita, anak-anak kami. Dalam kondisi pandemik ini mereka diberkati Tuhan, sehingga hidup mereka bisa menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Mereka sudah, anak-anak ini sudah mulai memberi perpuluhan sendiri, hidup dari kehidupan mereka sendiri. Mulai SMA, mereka mulai memberi perpuluhan sendiri. Dari mana teladan itu? Kami tidak pernah mengajarkannya langsung, tapi mereka melihat. Dan ini shining family. Shining family, kita tidak bisa sebagai keluarga berkoar-koar. Ini loh keluargaku bahagia. Tapi maaf, anak-anak kita mengalami masalah. Anak-anak kita tidak bisa shining. Anak-anak kita mengalami kegelapan yang orang tuanya tidak pernah menolong. Istri mengalami masalah, suaminya hebat, khotbah di mana-mana. Tetapi istrinya sendirian di rumah. Dan selalu mengeluh hidupnya. Istri hebat, khotbah di mana-mana. Tapi suaminya pulang dengan keadaan yang menderita. Apakah itu shining family? Shining family ketika suami istri bersama-sama disatukan Tuhan. Firman Tuhan katakan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan keduanya menjadi satu daging. Mereka berdua menjadi satu sinergi yang kuat, dahsyat menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Banyak tantangan enggak Pak Freddy, Bu Yunike? Banyak. Tapi sekali lagi tantangan tidak menjadikan kita semakin drop, malah turun down, enggak. Tapi akan menjadikan kita semakin kuat. Karena Tuhan itu yang menjadikan kita suami istri kuat. Pak Freddy, Bu Yunike, apakah kehidupan sekarang dalam kondisi pandemik ini bisa jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan? Shining itu berkat. Istri saya seringkali bersaksi bagaimana ketika dia membuat roti, Tuhan gerakan untuk memberi orang-orang yang memerlukan, dan itu menjadi berkat. Biar istri saya aja yang sharing. Ya, saya bersyukur sekali lagi seperti tadi suami saya katakan, Ningrum, seperti anak-anak kami ya, Vanuel, Nathanael, dan apa yang dilakukan anak kami saat ini itu seperti apa yang kami lakukan sebelum kami menikah. Jadi ketika kami pelayanan, kami sering melayani mahasiswa-mahasiswa, sering melayani orang-orang yang memerlukan bantuan gitu. Ternyata apa yang mereka lakukan itu saya seperti diingatkan, ini loh, apa yang kamu lakukan dulu itu dilakukan anakmu sekarang. Saya sangat bersyukur sekali, Tuhan itu luar biasa. Tanpa kami sadari, dan itu terjadi dalam hidup kami. Apa yang kami lakukan ternyata anak-anak kami juga lakukan gitu. Dalam kondisi seperti ini, apakah kita bisa jadi berkat? Bisa. Apapun yang Bapak Ibu lakukan saat ini itu bisa jadi berkat. Yang saya lakukan pribadi, saya sering buat kue. Kadang seringkali ketika saya buat roti, buat kue, Tuhan tuh ingatkan. Secara hitung-hitungan ya, Ningrum, enak jualan dapat uang gitu loh. Tapi seringkali Tuhan tuh ingatkan, kamu kasih ini gitu. Saya nurut aja. Ya secara hitung-hitungan saya rugi gitu. Saya mau cari untung, mau suruh kasih gitu. Tapi enggak, saya nurut sama Tuhan. Dan apa yang saya lakukan itu memberkati banyak orang. Memberkati orang-orang yang saat itu Tuhan ingatkan, ini loh dikirim, ini orang ini kirim gitu. Dan saya bersyukur apa yang saya lakukan enggak besar.
Oke, sepertinya terputus lagi nih kayaknya ya. Semoga nggak terlalu lama ya. Kita masih ngobrol bersama dengan Pak Freddy dan Bu Yunike. Kita masih cerita-cerita tentang bagaimana sih menjadi keluarga yang bersinar gitu ya. Bagaimana biar keluarga yang bersinar itu tetap apa sih bisa gitu ya membagikan sinarnya buat orang lain. Oke. Iya, Pak. Halo, Pak. Oke. Mic-nya masih termute. Oke, saya coba lagi ya. Ya. Ya, masih bisa tersambung dengan saya Pak Freddy. Tapi suaranya kayaknya kok saya belum bisa ada masalah di sinyal, tapi semoga Pak Freddy masih bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, ya. Kita coba lagi ya. Oke, ini